Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kembali kita bersatu hati dalam doa bersama Senin 5 Oktober 2020. Mari kita satukan hati pikiran kita dalam saat teduh. Bacaan leksonari pada hari ini mazmurnya adalah Mazmur 144. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap, lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu. Dengan gamu 10 tali aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, demikianlah kesimpulan Daud dalam kalimat pamungkas Mazmur 144 ini. Apakah arti kalimat ini? Sepertinya Daud hendak menegaskan bahwa Yahweh adalah pencipta bangsa Israel. Berbahagialah bangsa Israel karena Allah lah yang menciptakannya. Sejatinya setiap bangsa memang ciptaan Yahweh. Hanya pertanyaannya apakah mereka mau mengakuinya atau tidak. Dan bagi Daud sendiri ada banyak alasan bagi Israel untuk berbahagia. Pertama, Tuhan adalah pengajar Israel. Pada ayat 1 Daud berkata, "Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Israel awalnya adalah bangsa budak Mesir, dan Tuhanlah yang melatih mereka untuk menjadi sebuah bangsa mandiri, setara dengan bangsa-bangsa lain. Kedua, Tuhan adalah pribadi yang memperhatikan dan memperhitungkan.
Pada ayat 3 Daud bertanya, "Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya?" Kata dasar memperhatikan adalah hati, dan Tuhan sungguh mengindahkan Israel. Ketiga, Tuhan adalah pribadi yang memberikan kemenangan. Pada ayat 10 Daud mengaku, "Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu." Dari segi wilayah juga persenjataan, Israel bukanlah bangsa adikuasa. Jika Israel mampu bertahan, semuanya itu hanyalah anugerah Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan anakku sekalian, sebenarnya tak hanya Israel. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa kita menyatakan pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jelaslah di sini para pendiri bangsa kita mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Allah. Dan karena itu kehidupan berbangsa kita semestinya memang seturut dengan kehendak Allah. Aneh rasanya jika pengakuan itu tidak dilakoni dalam keseharian hidup bernegara. Itu wajib hukumnya. Sehingga sama seperti Daud kita bisa berkata, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan." Amin. Bapak Ibu sekalian, mari bersama kita memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas Indonesia yang telah Engkau ciptakan 75 tahun yang lalu. Jika hari ini negeri kami masih ada, kami percaya itu juga karena berkat rahmat-Mu belaka. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sungguh menolong para pemimpin, baik formal maupun non-formal, juga rakyat negeri kami, untuk sungguh-sungguh melaksanakan kehendak-Mu sendiri. Jangan biarkan para pemimpin bangsa kami hanya memikirkan golongannya sendiri. Biarlah segenap kebijakan yang dikeluarkan sungguh-sungguh demi kemaslahatan segenap rakyat negeri kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa kami, sama seperti bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, negeri kami pun sedang berjuang mengatasi pandemi ini. Kami bersyukur atas upaya-upaya pemerintah untuk meringankan beban rakyat kami, mulai dari bantuan sembako, tambahan dana buat pekerja, juga stimulus untuk pengusaha kecil. Memang tak mudah ya Tuhan untuk memadukan antara kepentingan kesehatan di satu sisi dan kepentingan ekonomi di pihak lain. Kiranya Engkau yang menolong pemerintah pusat dan daerah mampu bekerja sama demi kebaikan bangsa kami. Kami pun berdoa untuk program 3T, testing, tracing, dan treatment. Biarlah program ini terus dilakukan secara masif oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kiranya protokol kesehatan dapat terus dilaksanakan secara ketat ya Allah.
Berikan juga kemampuan kepada setiap rakyat negeri kami, agar turut melaksanakan protokol kesehatan secara maksimum, cuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Hanya itulah tindakan yang dapat menghentikan penularan virus corona ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Allah, Bapa kami, kiranya Engkau juga menolong kami, juga gereja kami, untuk berperan aktif dalam menolong orang-orang di sekitar kami yang terdampak pandemi ini. Kiranya gereja kami dapat terus melakukan panggilannya sebagai komunitas berbagi. Dalam situasi begini, semua orang memang susah, juga kami. Namun jangan biarkan kesusahan yang kami rasakan menjadi penghambat bagi kami untuk menolong orang lain. Kiranya kami selaku pribadi maupun gereja dapat menolong keluarga-keluarga yang terdampak akibat pandemi ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bersama Pak Habib, Pak Daming Barutu, dan Pak Gunawan yang hasil tes usap mereka negatif. Terima kasih atas penyertaan Tuhan selama ini. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka dalam proses pemulihan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita telah berdoa. Mari sekarang kita istirahat dan mohon rahmat Allah agar besok kita dibangunkan untuk kembali menyambut berkat-berkat Tuhan. Selamat malam. Yesus memberkati.